Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ramai di media sosial tentang Trans 7 yang memposting satu postingan yang menghina pondok pesantren dan pengasuhnya, dan itu ada gambarnya, sehingga memunculkan reaksi yang luar biasa. Saya termasuk orang yang boleh dikatakan tersinggung. Ustadz Abdus Somad juga menyampaikan postingan yang luar biasa. Jadi kata-kata dari postingan Ustadz Abdus Somad adalah permintaan maaf dan klarifikasi itu terlambat karena memang sudah ada motivasi untuk menyakiti gitu. Lalu bagaimana? Saya akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 212. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Yang artinya kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Zayyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia itu memang dijadikan indah bagi orang kafir. Kafir itu artinya hatinya menutup, nggak percaya terhadap kehidupan akhirat, sehingga fokus mereka adalah dunia, karena hatinya tidak menjangkau kehidupan akhirat. Itulah yang disebut kafir. Kafir itu menutup. Jadi disampaikan bahwa nanti setelah kita mati akan dibangkitkan lagi. Nggak percaya. Kenapa? Karena hatinya tertutup oleh kehidupan dunia, nggak tembus. Maka objek iman itu bukan dari yang kasat mata. Objek iman itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, orang kafir nggak mampu menjangkau tentang keimanan dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya fokusnya adalah dunia. Kemudian waskharuna minal ladzina aman. Mereka menghina, meremehkan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu hidupnya senantiasa taat aturan Allah, tidak mau menzolimi, tidak ingin melanggar aturan-aturan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga memang dominan orang yang beriman itu takut kepada Allah, hati-hati terhadap kehidupan dunia. Seolah-olah dalam tanda petik itu tidak memperhatikan kehidupan dunia, sehingga menimbulkan orang-orang kafir itu meledek, meremehkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu harus kita paham bahwa orang kafir itu menghina orang yang beriman. Padahal di sini walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, orang-orang yang bertakwa itu pada hari kiamat derajatnya di atas mereka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hitungan. Jadi mau beriman mau tidak beriman, itu Allah memberikan rezeki, dan rezeki itu bukan tolak ukur orang itu dicintai oleh Allah, orang itu mulia di sisi Allah. Ingat-ingat. Jadi rezeki dunia itu bukan ukuran orang itu mulia di sisi Allah. Yang mulia di sisi Allah adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Sehingga ini lagi rame. Saya itu guru tafsir saya itu adalah alumni pesantren Lirboyo Kediri. Pesantren Lirboyo Kediri itu pesantren terbesar se-Jawa Timur, yang notabene terbesar di Indonesia. Itu sekarang santrinya lebih dari 40.000, hampir 50.000. Itu yang ngumpul di Kediri, belum yang cabang-cabangnya itu. Nah, kalau kita boleh jujur, lembaga pendidikan tertua itu adalah pesantren. Yang menggerakkan perjuangan dan segala macam itu adalah para ulama-ulama yang mereka merintis pondok pesantren. Dan di Lirboyo itu dulunya adalah basis daerah PKI. Kemudian datanglah Kiai Haji Abdul Karim, itu datang ke pesantren Lirboyo yang masih abangan, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga akhirnya jadilah daerah Lirboyo itu menjadi sekarang kota santri. Dulunya itu adalah basis atau gembong PKI di sana. Itu kan perjuangan sekali. Dan kalau kita amati, Mas Toto, saya amati itu dengan benar-benar akal sehat, betapa kiai itu adalah melebihi profesor doktor menurut saya. Dalam pandangan saya, kenapa demikian? Alasannya, ketika seorang kiai itu katakanlah mendirikan satu lembaga
pendidikan agama yang tradisional, terus satu persatu santri berdatangan, kemudian datang lagi dari luar daerah, otomatis untuk mengcover kebutuhan itu kan nggak mampu. Nah, tetangga-tetangga itu jualan, menggerakkan ekonomi apa enggak, sehingga akhirnya itu bergerak ekonomi di sekitarnya. Terus akhirnya setelah beberapa puluh tahun, akhirnya dideketin oleh lembaga pemerintah, ini Pak Kiai bagaimana kalau pendidikan agama Anda dikombinasi dengan pendidikan formal. Terus akhirnya didiskusikan bagaimana pendidikan formal itu jalan tapi tidak mengurangi sistem pondok pesantren. Akhirnya ada formal, ada non formalnya adalah di pondok pesantren dikombinasikan. Inilah berjalan iman dan takwa. Lah terus menjadi tradisi di pondok pesantren, biasanya mau liburnya santri itu adalah menjelang Lebaran atau menjelang Ramadan, itu biasanya libur. Biasanya santri itu saking inginnya bersalaman sama kiai, karena tidak setiap hari itu bisa bersalaman, Mas Toto, apalagi pengasuh utama. Nah, mungkin salamannya itu setahun sekali, ya ada amplopnya gitu loh. Paling amplopnya berapa sih santri? Kemudian kiai itu nggak bakalan rakus, itu paling dibagi juga untuk santri-santrinya, salaman, dipotret. Lah ngomelnya itu, wah enak kalau seperti ini, akhirnya bisa beli mobil Alphard dan segala macam. Apa nggak ngeselin itu yang namanya postingan-postingan. Akhirnya yang repotnya Trans TV itu milik Khairul Tanjung, kan kayak gitu kan. Nah ini tadi sampai turun tangan itu yang namanya ketum PBNU itu, katakanlah menyampaikan keberatan pokoknya gitu. Akhirnya terus gelombang protes datang ke Trans 7. Yang namanya pesantren Lirboyo itu lebih dari 1 abad, lebih dari 100 tahun. Akhirnya alumninya itu jangan dikata ratusan ribu atau mungkin jutaan, belum lagi, aduh repot. Jadi di sini jangan menghina orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ada ungkapan luhumul ulama sumun, daging ulama itu beracun. Bahasa Jawanya itu takut kualat, hati-hati. Kalau dosa bisa diampuni, tapi kalau kualat nggak ada obatnya, Mas Toto. Itu kata para orang tua kita. Dosa bisa diampuni, kalau kualat nggak ada obatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jangan sampai meremehkan, merendahkan, menghina saudara-saudara kita yang bertakwa. Lebih-lebih para ulama. Seandainya tidak setuju, cukup tidak setuju, jangan komen. Komennya pun yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.